Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama untuk belajar bareng-bareng, sekaligus upaya untuk tarbiyatun nafas. Ini tolong diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita belajar ilmu, kita belajar Al-Quran, kita belajar sunnah. Itu bukan sekedar supaya ngerti dalil, bukan sekedar itu. Bukan sekedar kita ngerti hukum-hukum saja, bukan sekedar itu. Namun salah satu perkara penting yang perlu kita pahami bersama, di samping kita supaya ngerti dalil, supaya ngerti ilmu, adalah untuk tarbiyatun nafas, untuk mendidik diri sendiri, untuk takwinus syakhsiyah, untuk membentuk karakter, untuk husnul khuluq, memperbaiki akhlak. Ini tolong dicamkan baik-baik, ya. Jadi jangan sampai orang yang ngaji Quran sunnah, orang yang mengikuti manhajnya para sahabat, jangan sampai terkesan gak punya akhlak. Ini kesalahan yang fatal. Ini kesalahan yang sangat besar. Ini kekeliruan yang sangat berat. Ketika seorang ahli ilmu, ketika para tolabul ilm meremehkan akhlak dan adab, tutur katanya, ya. Lah supaya kita
tidak gampang meremehkan adab, nggak gampang meremehkan akhlak, maka ketahuilah tentang manzilatul akhlak itu, kedudukan akhlak di dalam Islam. Kenali, pahami, ketahui statusnya akhlak di dalam Islam. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan di kitab Usul Salasah, ketika beliau menafsirkan surat Al-Asr yang kemudian menjelaskan yajibu alal mu'minin, wajib atas setiap orang-orang mukmin an ya'lam, untuk mengetahui arba'in khisal, 4 perkara. Wajib atas setiap umat Islam mengetahui, belajar tentang 4 perkara. Apa 4 perkara tersebut? 4 perkara itu meliputi yang pertama, al-ilmu wal iman. Pertama, memahami apa yang namanya ilmu dan iman. Yang kedua, amalus salih, amal yang soleh. Yang ketiga adalah ad-da'wah, tanasuh, ya, dakwah dan saling menasehati. Dan yang keempat adalah as-sabr, kesabaran. Itu wajib atas setiap orang-orang yang beriman untuk mempelajari tentang 4 persoalan tersebut. 4 persoalan tadi meliputi apa saja? Yang pertama, ilmu dan iman. Nomor 2, amal soleh, akhlak. Yang ketiga, dakwah atau saling menasehati. 4, sabar. Nah, 4 hal ini ketika beliau jelaskan ilmu dan iman, kemudian amal soleh, apa kata beliau? Amal soleh itu buahnya ilmu dan iman. Ya, al-amalus salih au al-akhlaq al-karimah, akhlak yang mulia, itu adalah thamaratul ilm wal iman. Buahnya ilmu dan buahnya iman itu terlihat pada akhlaknya. Ya, kalau kita lihat generasi-generasi yang terdahulu, Masya Allah Pak, beda dengan sekarang ini. Sekarang itu tambah pewinter ilmu, ngomongnya tambah kasar. Ucapan-ucapannya tambah tajam. Ini ilmu kayak apa yang begini ini? Orang kalau semakin tinggi ilmunya, itu semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah. Itu tolong dicamkan baik-baik. Kita kadang-kadang terpesona dengan penguasaan materi. Lihat apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Usulul ilm, puncaknya ilmu. Apa kata Imam Ahmad? Apa kata Imam Ahmad? Puncaknya ilmu adalah khasyatullah. Rasa takut kepada Allah. Jadi kalau di dalam hati kita ini, jangan pernah sekali-kali merasakan dirinya sebagai ahli ilm ketika dia tidak merasakan takut kepada dosa. Ketika dia tidak merasa takut kepada dosa. Kenapa? Puncaknya ilmu itu
khasyatullah. Puncaknya ilmu niku napa? Khasyatullah. Rasa takut kepada Allah. Coba kita baca tarikhnya para sahabat, tarikhnya para tabiin, tarikhnya para imam, baca. Yang sering kita gagal niku napa Pak? Cara mensikapi kesalahan. Itu yang sering keliru kita. Caci makian, hujatan itu kayak segojangan hari ini. Napa segojangan niku? Hah? Apa? Sehari-hari kayak biasa. Saya lihat beberapa kasus, akhirnya saya putuskan sampai hari ini saya nggak punya Facebook. Rawami antar ustadz, wan teman-teman dower sama-sama ahlus sunnah. Kalimatnya, rasa takutnya, ya Allah saya ngeri. Ini ngemek dalil sing dingin iki. Ini nyontoh salaf yang mana yang begini? Astagfirullah. Awas, hati-hati. Makanya saya tegur teman-teman, saya ingatkan teman, hati-hati kalau komentar. Hati-hati kalau komentar. Kenapa? Komentar itu cermin rasa keilmuan kita. Antum baca kisahnya para sahabat. Coba dilihat kisah para sahabat. Sahabat yang paling tinggi rasa takutnya siapa? 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 Abu Bakar. Antum lihat bagaimana Abu Bakar berbicara. Berani nyinggung. Yang dilakukan Abu Bakar kalau ngomong yang diomongi tersinggung. Yang dilakukan Abu Bakar apa? Ada 3 ketika Allah masih hidup itu. Ada 3 laku. 1, beliau minta orang yang tersinggung tadi supaya bales. Allah. Jenengan nggih ngoten kali kula. Mirip kita gitu ya. Jadi kalau mau ngomong wongnya tersinggung, kita minta orangnya supaya bales. Kita juga begitu? Halo? Loh, katanya mengikuti jejaknya Abu Bakar. Gak jadi. Gak jadi ngikuti Abu Bakar. Allah. Ayo. Ditagih saiki. Kenapa kok tajam? Yang kedua apa kata Abu Bakar? Kalau kamu tidak mau bales, apa kata Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Maafkanlah aku. Tolong aku dimaafkan. Kalau kamu nggak mau bales, tolong dimaafkan. Kalau orangnya diem, bales nggak mau, kemudian memaafkan juga nggak, apa kata Abu Bakar? Kalau kamu bales nggak mau, memaafkan juga nggak mau, apa kata Abu Bakar? Kamu akan saya laporkan kepada Rasulullah. Ketika Abu Bakar ditanya, kenapa sampai demikian? Beliau menjaga lisannya. Apa kata Abu Bakar? Saya takut kalau ada satu kata yang dengannya aku dipersulit waktu dihisab itu. Kita itu kadang-kadang mari nyelatu wong, sing dicelatu kelagepen sampean, sesek sampean, puas. Ini Allah. Ayo belajar dari situ, Pak. Makanya jangan abaikan akhlak, jangan abaikan adab, jangan abaikan. Ya. Makanya kalau bisa antum baca, sudah punya kitab Sama'il Muhammadiyah. Sudah Sama'ilul Muhammadiyah sudah punya. Nah coba dibaca itu. Sudah dibaca belum? Nah itu masalah gue. Antum baca itu, ya. Antum beli dulu yang belum punya, ya. Ini sering kita suruh sih beli itu sebenarnya, ya. Beli ini beli itu, nggak tahu beli apa enggak ini. Antum gopo baksonya ini. Ya, beli kitab Sama'il Muhammadiyah. Jadi Sama'il Muhammadiyah itu nama kitab, bukan nama organisasi. Itu salah paham, ampun salah paham. Lah, isinya itu menjelaskan tentang mengenal lebih dekat tentang apa?
karakteristik Rasulullah SAW. Coba kita lihat nanti. Sampai marahnya Rasulullah gimana. Kalau beliau marah itu apa yang dimarahkan, apa yang menyebabkan beliau marah. Sehingga nanti itu kita jadikan cermin untuk kita ikuti. Itu kitab pertama tolong dibeli, ya tolong dibeli. Yang kedua, jenengan beli kitab Aina nahnu min akhlaqis salaf. Aina nahnu min akhlaqis salaf. Bukunya kecil, Pak. Sudah punya? Sampun? Hah? Oh belum. Beli. Kalau judulnya itu, kalau bahasa Indonesia itu belajar dari generasi terbaik. Jadi kalau dalam judulnya Aina nahnu min akhlaqis salaf itu di mana posisi kita, ya di mana posisi kita dibandingkan dengan akhlaknya para salaf. Awak dhewe kebagian nggon enggak ngono loh. Malu Pak kalau kita baca kitab itu, Masya Allah. Ya, jadi biar kita nggak cuma mendeklarasikan saja kita mengikuti jejak salaf, mengikuti langkah salaf, mengikuti karakter salaf. Ternyata yang kita ikuti hanya batas wudu saja. Cara wudu, cara sholat itu aja. Akhlaknya bagaimana? Ya nanti kita itu akan membentuk, makanya harus kita camkan baik-baik. Jadi kita ngaji bukan sekedar untuk tahu dalil, bukan sekedar untuk itu, tapi salah satu tujuan kita talim adalah apa tadi? Tahsinu takwinu syakhsiyah, membentuk karakter, husnul khuluq, dalam rangka memperbaiki akhlak, dalam rangka tarbiyatun nafas, mendidik diri sendiri iki. Sehingga tolong diperhatikan, Bapak Ibu, tolong diperhatikan, kita harus punya waktu untuk apa? Muhasabah. Kita biasanya evaluasi dirinya itu kapan? Biasanya setahun sekali. Hah? Muhasabahnya biasanya kita kapan? Malam, pagi, siang atau gimana? Gak tahu. Kapan muhasabahnya? Harus. Kenapa? Karena dari situ kita tahu kekurangan kita nanti. Dari situ, Mak. Ya, baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi itu ada ilmunya sendiri. Ada ilmunya sendiri, bagaimana cara muhasabah, apa yang perlu dievaluasi, sehingga nanti kita tahu apa sih yang harus saya perbaiki. Makanya kan saya pernah sampaikan, ya, dan bahasa saya agak tajam waktu itu, ya. Saya katakan orang yang tidak mengetahui kekurangan dirinya, ya, orang yang ndak ngerti aib dirinya, nggak ngerti aku iki elek kundi, nggak tahu aku kekuranganku nggak ngerti. Kalau orang seperti ini nggak ngerti kekurangannya, nggak ngerti aibnya, sampai kiamat nggak akan bisa memperbaiki diri, nggak akan bisa memperbaiki diri. Kenapa? Gak ngerti, sing tak dandani ki sing ndi. Coba tolong dipikir yang benar. Apakah seorang dokter bisa mengobati pasien kalau dokter itu gak ngerti penyakitnya pasien? Bisa nggak? Bisa nggak dokter ngobati pasien kalau dokter nggak ngerti penyakitnya pasien? Bisa nggak? Kenapa? Kenapa kok nggak bisa? Iki sakit topo, gak ngerti penyakit, iki obat topo, terapinya gimana? Wong nggak ngerti? Itu seperti itu nasib kita nanti, Pak. Seperti itu nasib kita nanti.
Kalau kita cuma ngaji, nggak evaluasi, sulit kita berubah jadi baik. Coba satu ini contoh ya, ini satu aja. Kita selama ngaji ini, kira-kira yang sudah mampu kita rubah pada diri kita, itu sifat yang mana? Ya, masing-masing kan punya napa jenenge karakter yang berbeda. Coba deh, aku selama ikut ngaji ini yang sudah mampu aku rubah, itu karakterku yang mana? Coba dievaluasi itu. Kalau nggak evaluasi sulit Pak kita memperbaiki, sampai kiamat nggak bisa memperbaiki diri. Akhirnya rumangsane wis bener ae ngono. Rumangsane wis api ae ngono. Nah, itu yang kita khawatirkan, dan ini tolong dicamkan baik-baik. Tolong dicamkan baik-baik. Ya, nanti mungkin kita perlu ada waktu khusus pembahasan tentang muhasabah. Itu bagus kitabnya itu. Cek ngerti tekon dia aku muhasabah itu perlu yang dievaluasi. Kan Allah menggambarkan hidupnya orang mukmin itu seperti seorang pedagang. Nah, seorang pedagang itu Pak, sak repot-repote, sak ruwet-ruwete mesti punya waktu untuk ngecek apa nih? Dagangane sing wis payu ndi, sing payu ku rega pira wae, untunge pira, iki ana badine, piye ku nyatet terus tukang orang jualan itu. Gak sepoke kula anti dol, kula anti gak ngono. Evaluasi. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka kita berharap mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan majelis ini mengantarkan kita untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menindaklanjuti kitab Firqatun Najiyah, dan kita masuk di dalam bab kedua tentang Minhajul Firqatun Najiyah. Jalan yang ditempuh, cara beribadahnya golongan yang selamat. Karakter pertama yang sudah kita bahas kemarin, yang pertama apa? Cirinya, karakter dasarnya, Firqatun Najiyah adalah ya, golongan yang taltazimu minhajur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kaum yang senantiasa melazimi cara beragamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya, dan juga jalan yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ini ciri yang pertama. Jalan yang ditempuh oleh Rasul, cara yang dipakai oleh Rasulullah SAW ketika dalam masa hidupnya. Ketika Rasul meninggal, maka kita mengikuti jejaknya siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mengikuti jejak mereka, sehingga nah inilah nasihat yang disampaikan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Apa kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud? Mangkana mustanna, mangkana minkum mustanna, barang siapa di antara kalian, ini nasihat dari Ibnu Mas'ud, barang siapa di antara kalian mustanna, yang ingin mengikuti suatu jejak, yang ingin mengikuti suatu jejak, falyastinna, maka hendaklah dia ikuti jejaknya, biman qad mata, orang yang telah meninggal. Ini pesan pertama dari siapa? Barang siapa yang ingin mengikuti suatu jejak, maka ikutilah jejaknya orang yang telah meninggal.
Kenapa? Fa innal hayya, sesungguhnya orang yang masih hidup ini, kita termasuk ini, orang yang masih hidup, la tu'manu alaihil fitnah, la tu'manu alaihil fitnah, belum tentu selamat dari fitnah. Nah, lah yang dimaksud orang yang sudah meninggal itu siapa? Kok kita disuruh mengikuti jejaknya orang yang meninggal? Siapa mereka itu? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dimaksud orang-orang yang sudah meninggal, yang harus kita ikuti jejaknya, cara berpikirnya, cara memahami agamanya, akhlaknya, itu adalah ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya Rasulullah SAW. Nah, alasannya apa? Kenapa kok kita mengikuti jejak mereka? Beliau mengatakan kanu afdalah hadhil ummah. Satu, alasannya apa? Para sahabat itu adalah afdalah hadhil ummah, umat yang paling mulia dari umat Islam ini. Siapa umat yang paling mulia dari umat Islam ini? Sinten? Kalau jenengan jawab para sahabat, iku kudu mancep lho Pak, ojo para sahabat ngono. Ojo dadi wong rea-rea ngono iku. Enggak sepenuh hati sahabat. Kayak wong poli melok ayo, jangan mancep. Para sahabat itu manusia terbaik dari umat Islam, generasi termulia dari umat ini. Siapa yang mengatakan sahabat itu, para sahabat itu generasi terbaik? Yang mengatakan siapa? Satu, Allah. Gak main-main ini Pak. Yang mengatakan para sahabat itu paling mulia siapa? Allah Jalla wa'ala. Allah mengatakan kuntum khaira ummah. Allah yang menjamin, bukan kita, bukan ulama. Makanya para sahabat gak ada yang ngaku-ngaku paling baik, tapi sudah ditempatkan di tempat yang terbaik. Kemudian yang kedua, siapa yang mengatakan demikian? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sendiri yang menjelaskan, yang merekomendasi sahabat adalah generasi yang terbaik. Nah, ini yang pertama alasannya. Kenapa kok kita mengikuti jejaknya para sahabat? Karena para sahabat adalah afdalu hadhil ummah, umat yang paling mulia dari umat-umat ini. Satu. Yang kedua, apa dasarnya? Apa alasannya kok kita disuruh mengikuti jejaknya para sahabat? Yang kedua, wa abarroha kuluban, generasi yang terbaik hatinya. Insya Allah, generasi yang paling baik hatinya. Makanya dipilih oleh Allah untuk mendampingi Rasulnya. Kula mbek sampean kan kadang-kadang mengigau Pak. Kita itu kadang-kadang apa? Mengikut, duhai kalau dulu saya hidup di zaman Nabi. Nah kula mbek sampean di zaman Nabi mungkin dadi Abu Jahal ya. Wong saiki ruwet ngene Islame. Titik-titik dinyang, diperintah dinyang, larangan dinyang. Ini mimpi hidup di zaman Nabi. Makanya kita itu sudah pas dilahirkan di akhir. Iya, nggak sembarang. Allah menjadikan kita di zaman sekarang itu bukan sembarang. Kan Allah tahu hikmahnya. Mungkin kita ruwet hidup di zaman Nabi. Itu para sahabat yang paling bagus hatinya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah para sahabat itu wa a'maqaha ilman. Wa a'maqaha
ilman. Para sahabat itu orang yang paling dalam ilmunya, paling faham tentang kitab Allah, tafsirnya kayak apa, dan paling faham tentang sunnah Nabi. Kenapa? Karena para sahabat itu duduk bersama yang membawa wahyu. Tafsirnya belajar kepada siapa? Yang membawa wahyu. Prakteknya bagaimana? Ngelihat langsung yang membawa wahyu. Maka nggak ada tafsir yang paling sempurna dibandingkan tafsirnya para sahabat. Nah, zaman saiki wakil sing nafsirnya nggak karu-karuan nih. Makanya berantakan gak karu-karuan. Dan yang paling aneh niku di Indonesia. Jadi kamus ruwet, itu ada di Indonesia. Jadi kamus lengkap tentang kesesatan itu ya di Indonesia. Aliran apa saja ada. Negara lain gak punya itu, Indonesia punya. Kreativitasnya tinggi, Pak. Malaikat ada di Indonesia. Nabi itu Indonesia berapa kali produk Nabi niku. Jadi di Indonesia niku dadi RT niku luwih ruwet timbangane dadi Nabi. Dadi Nabi niku gampang di Indonesia nih. Ngadeg rong duduk 2 hari ngadeg wis dadi Nabi Indonesia. Allah. Pun itu alasan yang ketiga kenapa kok kita mengikuti jejaknya para sahabat, karena sahabat adalah orang yang paling dalam ilmunya. Yang keempat, wa aqallaha takallufan. Wa aqallaha takallufan, yang paling sedikit takallufnya kepada syariat ini. Apa takalluf itu? Merasa terbebani, itu paling sedikit para. Makanya sahabat itu nggak pernah ada yang sambat terhadap agamanya. Dan kita orang yang paling Allah, sahabat itu menikmati agamanya, betul-betul dinikmati agamanya. Itu yang keberapa tadi? Yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, kenapa kok kita milih mengikuti jejak sahabat? Beliau mengatakan kaumun, mereka adalah suatu kaum. Mereka adalah suatu kaum ikhtarahumullah, yang dipilih oleh Allah. Oh, gak sembarangan. Mereka adalah suatu kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala li suhbati nabiyhi, untuk mendampingi nabinya. Untuk mendampingi nabinya, wa iqamati dinihi, dan untuk menegakkan agamanya. Sehingga sahabat Nabi itu adalah sahabat terbaik dibandingkan dengan sahabat para nabi sebelumnya. Itu sahabat Rasulullah SAW. Sahabatnya Nabi Musa balelo kabeh. Ngoten. Ngeyel lah penggawean ini. Ya, itu mengikuti Nabi Musa niku napa? Tukang ngeyel, tukang ngeyel. Lah kula mbek sampean malah mengikuti itu, ngoten. Jadi nek sekarang itu nek ngeyel iku jarine cerdas, ngoten. Nggih mboten? Iya, makanya lahir orang-orang liberal. Lah itu sisa-sisa orang Bani Israel itu. Nah, yaitu ahli warisnya siapa? Bani Israel. Dilogikakan semua. Ya, Masya Allah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah. Pun itu yang kelima. Yang keberapa tadi? Yang kelima toh. Tadi itu loh. Yang kelima, sampai bingung aku. Yang kelima apa? Karena mereka adalah suatu kaum yang dipilih oleh Allah. Nah, kalau Allah milih nggak mungkin keliru. Kalau Allah yang milih nggak mungkin keliru. Kalau kita yang milih milih bojo ya keliru sampean. Saiki gawetun lapo kok milih awakmu iki ngono. Kita yang milih agak keliru nih. Kalau Allah yang milih
nggak mungkin salah dan nggak mungkin keliru. Masya Allah. Buntu yang kelima. Yang keenam, apa kata sahabat Ibnu Mas'ud? Ini pesannya. Pesan beliau, fa'arifu lahum. Yang harus kita lakukan apa? Fa'arifu lahum, kenali mereka. Kenali mereka. Apa yang perlu kita kenali? Satu, fadlahum, keutamaan mereka. Kenali mereka. Yang pertama apa yang perlu kita kenali? Fadlahum, keutamaan mereka. Nah, ngeten iki langsung dicatat mangke Pak. Apa PR-nya kita? PR-nya kita mengkaji asyrotun mubasyiruna bil jannah. 10 sahabat yang dijamin surga. Belajar. Kenapa kok mereka dijamin surga? Apa keistimewaannya? Ini tuku langsung pun ngaten loh. Langsung kumpulkan duit tinggo tuku kitab. Kakean sing direferensi. Mang opo ae sing dituku? Satu apa? Sama'il Muhammadiyah. Kedua, aina nahnu min akhlaqis salaf. Yang ketiga, 10 sahabat yang dijamin. Beli itu dulu, beli, wis telu sik. Tapi tuku wong ngono lho. Iki berapa abad saya sampaikan ini. Beli dibaca Pak, dibuat tambahan apa? Evaluasi diri. Pun, jadi yang pertama yang perlu kita kenali dari mereka adalah apa? Keutamaan mereka, ya. Keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar, keutamaan Utsman, itu masing-masing beda Pak. Beda dan luar biasa. Akhirnya nanti kita setelah membaca 10 sahabat, insya Allah gak wani angop kula mbek sampeyan iki. Kenapa? Malu. Kalau kita menyatakan saya soleh, saya sudah alhamdulillah sudah baik, malu kita. Malu kita, demi Allah malu. Kalau kita sudah membaca 10 sahabat kok nggak punya malu, ku jenenge rai gedek. Napa rai gedek? Wis anjene gak duwe. Berarti kita membaca itu gak ono oleh. Sudah bisa dipastikan gak masuk ilmu yang Anda baca. Demi Allah Pak, kita nggak ada apa-apanya. Saya nukilkan aja satu pernyataan tabiin. Kita dengan tabiin imbang mboten? Kita dengan tabiin imbang mboten? Kita dengan tabiin imbang kok mantu piye to? Imbang. Oh mboten. Kok mantu. Ini pengakuan tabiin generasi terbaik yang keberapa? Itu memiliki pernyataan. Apa katanya? Najtahidu fina. Najtahidu fina. Bersungguh-sungguhnya kami para tabiin di dalam beribadah. Bersungguh-sungguhnya kami para tabiin di dalam beragama. Kalaib al-madha, seperti bermain-mainnya para sahabat. Kaya apa awak dhewe iku? Bersungguh-sungguhnya kami para tabiin di dalam beribadah itu seperti bermain-mainnya para sahabat. Kayak apa bentuknya ini? Mun saged bayangaken niki. Ayo kita jadikan itu standar membentuk karakter kita, Pak. Saestu niki. Ya terlalu dini kalau kita mengatakan diri kita yang paling baik gitu. Bun, itu yang pesan sahabat Ibnu Mas'ud yang pertama. Yang kedua apa kata beliau? Wattabi'uhum, ikutilah mereka. Pesan sahabat Ibnu Mas'ud, wattabi'uhum, ikutilah mereka. Fi asarihim, jejak-jejak mereka, tingkah laku mereka. Ikuti jejak mereka. Kemudian watamassaku bimastata'tum, berpegang eratlah kamu dengannya sekuat kalian. Ya, berpegang eratlah kamu dengan jejak mereka itu sekuat kalian. Apa? Min akhlaqihim, akhlak-akhlak mereka.
baca akhlaknya mereka. Wa dinihim, dan agama mereka. Pegang erat-erat akhlak mereka dan beragamanya mereka. Lalu fa innahum, kata sahabat Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya mereka kanu alal hadiyil mustaqim, mereka para sahabat adalah generasi yang berada di atas petunjuk jalan yang lurus. Pun ini ciri karakteristik yang pertama, ya, bahwa golongan yang selamat adalah golongan yang berpegang erat dengan jalan yang ditempuh Nabi dan jalan yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sebelum saya lanjutkan, ada sedikit masukan buat kita semua. Ya. Nanti kalau di rumah coba dibuka YouTube, ya, tentang Syekh Abdul Razak dinasihati Syekh Al-Utsaimin. Ya, Syekh Abdul Razak dinasihati siapa? Syekh Al-Utsaimin. Jadi diingatkan, ada satu kasus ya seperti hari ini kita. Jadi ketika Syekh Abdul Razak belajar, dia masih muda, belajar di majelisnya Syekh Utsaimin. Nah, pas kajian seperti ini, habis kajian jeda sebentar, kemudian adzan dikumandangkan. Itu dimanfaatkan oleh Syekh Abdul Razak untuk datang kepada Syekh Utsaimin. Ya, dalam rangka apa? Bertanya tentang ilmu agama. Ya Syekh, saya ingin bertanya tentang sesuatu dalam agama. Nah, kata Syekh Utsaimin apa? Isma'u. Apa? Dengerin, ada adzan. Tuh. Itu tanya tentang agama, ndak diladeni. Sebab kalau bertanya terus dijawab, maka nggak denger adzan. Kalau nggak denger adzan, jawab mboten. Termasuk kita hari ini. Mboten. Jadi kalau ada adzan, HP ini patenono. Ojo bukai WA. Nah kalau bukai WA, denger adzan mboten? Nggak denger, jawab mboten? Tuh sudah 2 sunnah hilang. Ini kok tadi masalah. Ngono ae dibahas. Lah ternyata Pak, dari sini berangkatnya khusyuk. Tuh. Dari sini berangkatnya khusyuk, itu bukan langsung ketika takbir langsung, enggak, berangkatnya dari awal adanya persiapan, hati connect langsung kepada Allah. Ya, jadi lain kali kalau pas jeda ada adzan, apa? 1, dengerin. 2, jawab. Itu. Nek jenengan udek, lah enggak denger, ya enggak jawab. Ngaten, sunai hilang akhirnya. Di rumah nanti terbiasa nanti, sehingga ketika di rumah anak-anak kita guyon pun, halo, gitu. Nanti menjadi kebiasaan. Jadi kalau saya mohon maaf ya jangan tersinggung, nggak usah marah, gitu ya. Ya, jangan marah. Ini cerita aja ya, ceritakan Syekh Utsaimin begitu. Ada 2 kasus. Yang kedua, ketika hari pertama sholat di masjid tersebut, Syekh Abdul Razak itu ceritanya. Jadi kajian itu cerita. Saya dulu pertama kali sholat di masjid beliau, masjidnya Syekh Utsaimin itu, habis sholat kan dikir selesai kan, dia mendekat ke Syekh Utsaimin, langsung bertanya tentang agama Pak. Ya saya ingin bertanya sesuatu. Apa kata Syekh Utsaimin? Wasabbihu, bertasbihlah kamu. Ini waktunya bertasbih. Waktunya bertanya jawab nanti. Ini waktunya bertasbih dulu. Subhanallah. Sampai di situ akhirnya apa? Jadi yang namanya khusyuk di dalam sholat itu diawali dari awalnya
dan dilanjutkan dengan setelahnya. Kalau tidak, coba kalau nggak percaya nih, kalau nggak percaya ya, jenengan janjian, satu misal, janjian pas ada adzan, jenengan janjian WA gitu ya. Nah, terus sholat itu eling sholat opo eling WA mau? Enggak, ayo pengalaman yang ada. Atau mungkin dagangan, tahu-tahu kita langsung sebelum masuk masjid kita apa jenenge? WA janjian ya. Ya apa barangnya, satu misal. Anu aja aku pesen sekian, harganya sekian, gak oleh kurang dah, satu misal. Terus akhirnya kita wudhu langsung sholat. Wudhu langsung ikut sholat jamaah. Yang ada di sini apa kira-kira? Dalam transaksi. Itu pengaruhnya sangat besar. Nah, yang paling besar apa, Pak? Ini yang kita nggak sadar, banyak yang kita nggak sadar. Apa? Wahilu bainal mar'i wa qalbi. Itu yang paling dahsyat. Apa? Allah memisahkan antara seseorang dengan hatinya. Sakit dipahami nih? Allah memisahkan antara seseorang dengan hatinya. Maksudnya apa? Jadi waktu sholat hatinya tidak ikut sholat. Waktu sujud hatinya, halo? Waktu rukuk hatinya, nah, itu yang disebut wahilu bainal mar'i wa qalbi. Allah pisahkan seseorang dengan hatinya. Itu merupakan sesuatu yang sangat besar buruknya. Baik, ikhwatul iman, kita lanjutkan karakteristik yang kedua. Ya. Minhaj al-firqatun najiyah. Yang kedua, al-firqatun najiyah ta'udu ila kalamillahi wa rasulih hina tanaza'u wa ikhtilaf amalan. Golongan yang selamat adalah golongan yang kembali. Golongan yang selamat adalah golongan yang kembali kepada firman-firman Allah dan kembali kepada Rasulnya. Ketika terjadi apa? Perbedaan pendapat dan perselisihan dalam agama ini. Nah, jadi ketika terjadi perbedaan, ketika terjadi perselisihan di dalam pemahaman agama, itu kembali kepada firman-Nya Allah dan kembali kepada sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ciri, bukan ngotot. Menurut saya, menurut pemahaman kelompok saya, bukan begitu. Kembali kepada mana? Kalau yang diambil teman kita dalam diskusi itu, dia mengikuti jejaknya Nabi dan ada dasar yang bisa dipertanggungjawabkan, ya kita ngikuti dia sesuai dengan dalil yang ada pada tempatnya. Bukan ngotot dengan pendapatnya sendiri. Sampun jelas? Baik, itu yang kedua. Sekarang kita masuk yang ketiga. Hari ini masuk yang ketiga. Al-firqatun najiyah. Karakter yang keempat. Jalan hidupnya, jalan yang ditempuh golongan yang selamat adalah la tuqaddimu kalamun ahad ala kalamillahi wa rasulih. Golongan yang selamat adalah golongan yang tidak mendahulukan, ya, golongan yang tidak mendahulukan ucapan seorang pun, pendapat seorang pun di atas firman-firmannya Allah dan hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nih, itu golongan yang selamat. Golongan yang tidak mendahulukan akal. Golongan yang tidak mendahulukan pendapat seorang pun. Ya. Di atas firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala melarang yang demikian itu. Ya, mendahulukan pendapat, mendahulukan akal itu dilarang keras oleh Allah taala. Mendahului firman Allah, mendahului hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hujurat. Di surat Al-Hujurat ayat 1 dan ayat 2. Surat 49 ayat berapa? Ayat 1 dan ayat 2. Kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ya. Kemudian, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalku bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari. Baik. Yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Tafsir dari kalimat la tuqaddimu itu disebutkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas. Beliau berkata la takhtalifu. Ya, jadi tafsir dari kalimat la tuqaddimu, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul, itu artinya apa? La takhtalifu alal kitab was sunnah. Janganlah kamu menyelisihi Alkitab, yakni Al-Quran, dan jangan kamu menyelisihi sunnah. Itu maknanya. Jangan kamu menyelisihi Al-Quran dan jangan menyelisihi sunnah. Berarti kita di dalam berakidah, di dalam beribadah, ya, ini harus mengikuti dua petunjuk tersebut, harus sesuai. Jangan menyelisihi. Jangan menyelisihi.
Sehingga dalam akidah kita nanti dicocokkan, disesuaikan dengan akidah yang ditunjukkan oleh dua sumber ilmu ini. Bagaimana cara berakidah sesuai dengan Al-Quran, bagaimana berakidah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Itu nanti terjawab semua, Pak. Pun itu makna yang pertama, jangan menyelisih Al-Quran, jangan menyelisih sunnah. Nah, konsekuensinya untuk mempraktekkan ayat ini, pertama apa? Wajib belajar. Belajar apa? Al-Quran, dan belajar memahami sunnah. Kenapa kok ini wajib? Ayo. Sebab untuk menyesuaikan kita cocok dengan Al-Quran, dengan sunnah, tidak mungkin bisa kita lakukan kalau kita nggak punya dalam ilmu. Ngoten. Coba sekarang kita nggak usah ngaji Quran, nggak usah ngaji sunnah. Terus kita taunya kita ini sesuai dengan perintah Allah dan Rasul dari mana? Saking bundi? Dalam? Saking bundi coba? Nggak bisa. Mau tidak mau, seneng nggak seneng, harus mengkaji, belajar kitab Allah dan sunnah Nabi. Kenapa? Untuk menyesuaikan amalan cara beragama kita ini. Mau nggak mau, Pak? Mau nggak mau? Nah, ya contohnya kita setelah ngaji dan sebelum ngaji, akidahnya podo napa mboten? Dirasakno. Sebelum ngaji dengan setelah ngaji, sami mboten ternyata? Mboten. Perbedaannya luar biasa, Pak. Gitu? Nah, kita dulu ya campur mboten karu-karuan ngaten. Ya. Apalagi kalau kita di kampung-kampung, Pak. Saya Masya Allah, makanya bersyukur dikenalkan guru, dikenalkan kajian tuh Masya Allah. Nah, kula niku lahir niku procot ya wis di tengah-tengah komunitas yang jauh daripada ilmu, Pak. Gak ngerti agama. Ya agama ya apa sing kita lihat, kita saksikan itu. Jadi ketika saya masih di kandungan sudah disambut dengan cara-cara sing mboten dalam mboten leres, mboten bener. Ngeten. Wah, macem-macem nih. Ada yang mandi malam. Jadi kalau orang Jawa, orang pedalaman itu, nek wong wedok hamil pertama kali, iku ono acara 4 bulanan apa 5 bulanan gitu. Nah, itu tergantung daerah masing-masing, beda-beda mangke. Nah, tempat saya di sana itu 7 bulan. 7 bulan ada acara yang namanya tingkepan. Nah, tingkepan itu full yang namanya adat luar biasa, Pak. Yang laki-laki harus ngambil kelapa muda, cengkir jenenge. Tahu cengkir ya? Nah, itu jadi sing suaminya harus menek cengkir ngambil 2. Lah kok cengkir itu digambari wayang. Namanya Janoko. Janoko itu nama wayang. Dan Janoko niku menurut ilmu pewayangan niku piantune niku nggo wanteng, Pak. Tapi rabian, ngono lho. Lho nggih, coba sampean baca itu. Kisahnya Arjuna niku lho. Nah, Janoko niku Arjuna niku. Kalau ilmu yang Arjuna niku di mana dia tinggal, di situ dia nikah. Ngono. Dadi nek kula mbek sampean ngikuti ajaran niki, berarti ngikuti jejake ngikuti sunah sinten? Janoko, ngono lho. Dadi wong niku hobi rabi. Dadi bojone ku entelecek, Pak. Ngerti entelecek sampean? Napa entelecek niku napa? Di mana dia tinggal, di situ dia punya istri. Itu Arjuna, Pak. Lho kok digambar kepingin anake kaya ngono. Dicampur baru mboten karu-karuan. Nanti malamnya mandi, Pak. Mandi, jadi nyaut selendang itu.
Lowari dibawa ke kamar mandi, dimandikan di sana. Itu acara ritual tingkepnya. Terus acara kumpul-kumpul itu dibacakan surat Yusuf. Undangannya 2, undangan bapak-bapak sendiri, undangan ibu-ibu sendiri. Kalau bapak-bapak disuruh baca surat Yusuf, biar anaknya ganteng, katanya begitu, Ya kalau saya jawab ya, ganteng gak ya anak ya tergantung wong tua. Nek wong tuane ganteng, ibu ayu ya insyaallah anake. Gitu. Tunggale wong Amerika nih, wong bule-bule kok ganteng-ganteng ayu-ayu. Saya yakin gak dibacakan Yusuf, saya yakin itu. Yakin saya. Kenapa? Karena mereka Nasrani. Gitu. Nah, seperti Bill Clinton kok ganteng apa? Samin yakin betul. Kalau nggak dibacakan surat Yusuf ayo. Ngadeng yakin betul. Yakin karena mereka orang Nasrani. Perempuannya jenengan putih-putih, mancung-mancung, dhuwur-dhuwur, cantik-cantik, yakin nggak dibacakan surat Maryam, yakin saya. Jadi soal cantik, soal ganteng sebenarnya nggak ada hubungannya dengan dibacakan atau tidak surat Yusuf. Intinya apa? Disuruh baca Quran yang banyak, bukan dikhususkan surat Yusuf, gitu loh. Supaya orang yang hamil itu mendapat berkahnya Al-Quran. Naik khusus dihubung-hubungkan, nanti nggak boleh loh orang hamil itu baca surat Al-Baqarah, nggak boleh. Nanti koyok sapi betina, ya nggak boleh baca surat Al-An'am. Nanti kayak binatang ternak. Nggak boleh baca surat Al-Ankabut. Nanti anaknya koyok laba-laba, senengane pene anaknya. Nggak boleh baca surat Al-Jin, balik-balik hilang. Nggak ada hubungannya gitu loh ya. Nah, itu acaranya begitu. Nah itu kita sebelum kita ngaji sunnah ini. Ya sebelum ngaji sunnah. Kalau ngaji sunnah bagaimana? Ya memang nggak ada acara. Loh kita nggak bersyukur nggak harus seperti. Ternyata alasannya untuk mensyukuri nikmat Allah ketika hembusan hari yang ke 4 bulan ya. Usia disebutkan ditiupkan apa? Oh itu disyukuri. Kalau itu memang benar pertanyaannya, acara itu dilakukan tiap hamil atau hamilnya pertama saja? Ayo. Yang pertama saja, yang kedua enggak syukuran, kufuran terusan. Kan enggak gitu. Intinya enggak disyariatkan, Mbak. Enggak ada syariat memang. Dan jangan dipaksa. Gitu loh. Memang enggak dikenal dalam sunnah itu. Coba fikihnya ulama 4 itu, cari ada enggak itu? Enggak ada. Ya, nah, jadi kita dilarang untuk mendahului, artinya ikhtilaf alal kitab was sunnah. Maka sehingga kita dengan mengkaji itu tahu, oh ternyata ini ndak ada tuntunannya. Banyak Pak yang nggak kita ketahui sebelum kita belajar. Termasuk larangan-larangan, termasuk larang banyak yang nggak kita tahu. Seperti waktu sholat, apa saja yang nggak boleh ketika ada orang sholat itu, dan apa saja yang dibolehkan ketika sholat. Setelah ngaji baru tahu kita, baru tahu. HP bunyi kalau kita sudah ngaji, berani mematikan apa enggak? Berani. Sebelum ngaji enggak berani. Alamat. Alamat. Ini benar, saya ngalami ketika saya sholat duhur di daerah Gedangan. Ya tinggal di satu masjid. Habis takbiratul ihram, ya imam kita ngikut, Allahu Akbar. Jarak berapa detik itu HP jamaah itu bunyi, Pak. Lagu India. Saestu nih, gak dimati-matikan, dia buanter Pak. La haula. Jadi begitu tahiyat akhir mau selesai, baru selesai. Jadi sempurna, rusaknya. Saya yakin, demi Allah saya yakin, yang punya HP tersiksa Pak. Gimana? Cuma kate mateni gak wani, ngono lho. Kan keyakinannya ada, nek gerak ping telu batal, ngono lho. Padahal gerak yang bagaimana gitu loh ya. Kalau gerak yang disyariatkan seperti menutup shaf, mencegat orang yang sholat ya nggak masalah.
Ada kelabang, jalan ke tempat itu, tutup dengan senjata, bunuh, tidak masalah, dianjurkan. Coba nanti ada di dalam fikihnya sholat yang ditulis oleh Syekh Jibrin. Syekh Jibrin itu punya kutaib kecil tentang ringkasan fikih sholat, apa saja yang dibolehkan di waktu sholat. Ini kan termasuk fikih kontemporer ini. Ngaten. Ini termasuk fikih kontemporer. Anak cilik nangis gendong. Ojo sampai semaput dijarno ae. Ya, anak naik satu miliar, ambil dia. Boleh. Nah, saya yakin ketika kita nggak ngerti, gak wani Pak nglakoni ngoten. Wong pindah geser titik mau nutup sop niku gak wani kok. Gak ngerti masa. Itulah akibat ketika kita minim ilmu. Lo kados mengatakan jauh perkara yang diperintahkan banyak yang tidak ngerti, sehingga otomatis banyak perintah yang kita tinggalkan karena tidak tahu. Begitu juga sebaliknya, banyak larangan-larangan yang kita juga nggak ngerti, sehingga kita berpotensi melakukannya, tapi kita tidak menyadari. Loh, ini akibat ketika kita jauh daripada ilmu. Pun itu makna yang pertama, la tuqaddimu, artinya apa tadi? Jangan menyelisihi Al-Quran dan jangan menyelisihi sunnah. Ayat yang kedua, la tarfa'u aswatakum. Itu larangan apa? Ayat yang kedua niku larangan apa Ibu? Larangan mengeraskan suara ketika berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada dua pesan. Pesan pertama, ayat ini secara hukum berlaku ketika Nabi masih hidup. Karena ketika Nabi meninggal sudah nggak ada pembicaraan dengan beliau, kecuali khusus-khusus itu. Ya, kecuali orang-orang khusus itu yang meyakini ketemu dengan Nabi, masya Allah. Nemen aja nih, nemen ngawure gitu loh. Nah sampai ada yang ngaku ketika aku berziarah di makam Rasulullah, aku lihat Rasulullah itu bangkit dari kuburnya, langsung mencium lututku. Ini na'udzubillah, itu menghina sebenarnya Rasulullah. Siapa yang sebenarnya harus dicium? Kenapa enggak kamu yang mencium lutut Rasulullah? Dan Rasul mencium lututmu, ini kekurangan ajaran gitu loh. Ada enggak sahabat yang paling dicintai Rasulullah adalah Abu Bakar? Enggak pernah Nabi melakukan itu. Tapi ini masya Allah, dan itu dibenarkan oleh pengikutnya. Maka ini sebuah fatwa yang sangat batil. Yang sangat apa? Nah, jadi setelah Nabi meninggal nggak ada komunikasi. Kalau memang Nabi mendatangi, sahabat yang paling berhak didatangi. Betul apa enggak? Istri-istrinya lebih berhak didatangi. Tapi tidak ada satupun istri Rasulullah SAW mengaku ketemu Nabi, Nabi datang ke rumahnya. Tidak satupun pernah mengaku demikian. Ya, sahabat-sahabat mantu-mantunya nggak ada yang berani mengaku demikian, karena memang nggak merengalangan begitu. Begitu hari ini kita hidup, subhanallah. Pun ini yang pertama penekanannya. Jadi ayat ini secara dohirnya ayat itu berlaku ketika Nabi masih hidup. Kemudian Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat ini, ya, kalau berbicara dengan Rasulullah saja nggak boleh melebihi suaranya, bagaimana beribadah melebihi ibadahnya Rasulullah SAW? Nah, kalau berbicara dengan beliau, suaranya saja nggak boleh lebih tinggi daripada suara Rasulullah, bagaimana beragama mengungguli agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu nasihat dari siapa? Imam Ibnul Qayyim. Larangan apa? Mengungguli agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini
Karakter yang ketiga dari firqatun najiyah, baru ayatnya kita baca, adapun asar yaitu nasihat sahabat Ibnu Abbas tentang bahaya menyelisihi sunnah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Bahaya, jadi melanjutkan karakter yang ketiga. Jadi bab yang kedua ya, bab kedua karakter yang ketiga membahas tentang asarnya sahabat Ibnu Abbas, insyaallah, tentang dampak buruk menyelisihi sunnah akan kita kaji di pertemuan akan datang. Kurang lebih mohon maaf, kita cukupkan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.